Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, materi terkait dengan mata kuliah desain UX dan UI ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan proses desain ya. Proses desain ini seperti apa secara global tentunya. Nanti di samping juga mungkin ada beberapa case-case ya, syukur-syukur saya bisa join dengan praktisi gitu ya, misalnya seperti itu. Atau kita bisa mengambil case-nya dari industri yang realnya gitu, yang UI UX. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu kita hari ini ya mungkin akan saya menjadi bahasanya akan menjadi atau dibagi menjadi beberapa subtopik ya, bisa dilihat di sebelah sini. Nah, yang pertama nanti kita akan bahas, mungkin tidak langsung satu pertemuan, bisa jadi ini lebih ya, ada ya tentunya pengantar, kemudian bagaimana si organisasi support untuk desain. Nah, kemudian yang sebenarnya intinya adalah bagaimana proses desain. Terus dalam mendesain itu kita bisa menggunakan framework apa aja ya, metodenya apa di situ, terus tools untuk mendesain, dalam hal ini mendesain UX UI ya, bagaimana prakteknya dan polanya seperti apa. Tentu kalau dibahas satu pertemuan tidak akan cukup, maka ini kan dibagi menjadi beberapa pertemuan ya, atau tidak cukup satu pertemuan nih. Kemudian bagaimana impactnya ya, impact sosial ya, kita analisis dan isu-isu legalnya. Nah, kurang lebih itu yang nanti akan kita bahas ya. Oke, untuk memperefektif atau mengefektifkan waktu, maka saya akan coba untuk langsung kepada materinya di slide berikutnya. Ya, baik. Mungkin ya, kalau kita bicara desain ya, secara lebih luas lah ya, berarti ada sebuah definisinya, sebuah hasil atau proses dari sebuah penciptaan ya, spesifikasi untuk misalkan produk-produk atau layanan ya. Nah, semua artefak atau benda-benda yang diproduksi di dunia atau yang di-create sama orang-orang ini tentu tidak ditemukan dengan begitu saja, tidak didesain dengan begitu saja, atau tidak selalu tidak sengaja gitu ya. Jadi kaitannya dengan antar muka ya, tentu juga ini adalah sama ya. Jadi misalkan sebuah aplikasi atau produsen ya komputer gitu ya, dengan cepat tentunya melihat desain industri seperti apa, baik dari sisi bentuknya nanti ya, atau dari sisi nanti interaksinya ya, seperti itu. Nah, dalamnya tentunya ada juga di situ sisi bagaimana sih supaya produk itu diterima sama user gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sebuah proses yang baik mendesainnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dulu mungkin ya lihat dari bentuknya aja, oh komputernya keren, komputernya bagus gitu ya, nggak terlalu sudutnya gitu, ada lebih membulat, ada bezel ya. Nah, tapi sekarang tidak cukup dengan itu, karena di situ ada sisi software juga. Nah, di software juga harus diperhatikan. Nah, hampir setiap waktu desainer membuat suatu digital artifact yang nanti akan menjadi acuan dalam mendesain sebuah produk. Nah, nanti ini kaitannya dengan kita akan berhadapan atau
akan dihadapkan pada hal-hal yang seperti selain hardware-nya tentu software-nya. Mungkin kalau hardware-nya ya orang-orang desain produk ya, bukan body tampilan kayak mobil lah sama laptop PC juga sekarang kan faktor desain itunya juga diperhatikan, misalkan nutup laptop ada engselnya segala macam itu kalau orang desain produk pasti tahu. Nah, tapi di sisi software sekarang ya mungkin bukan desain produk lagi orang-orang yang di bidang UX ini ya karena produk digital itu akan sedikit berbeda gitu karakteristiknya dengan produk fisik ya. Kalau kita bicara handphone ya sebenarnya ada dua ya, handphone secara device berarti fisik, handphone dari sisi aplikasi. Nah, bagaimana sih nanti itu mendukung gitu ya. Nah, jadi setiap tentu setiap produsen ya tentu akan memikirkan ini. Jadi karena proses desain ini ya pada dasarnya ya suatu proses yang kreatif dan mungkin bisa-bisa jadi nggak diprediksi. Jadi dalam hal ini misalkan seorang interactive system designer harus bisa dia memadukan antara terkait dengan faktor teknisnya ya, kelayakan secara teknis ya, dengan unsur estetik ya, mystical estetik ya. Jadi apa sih yang bisa menarik si user atau pengguna. Nah dari sini maka selain daripada aplikasinya secara logikal dalam artian si programmer, developer dan segala macam, maka yang namanya produk digital juga nanti akan erat kaitannya dengan faktor tampilan ya, karena ada estetik tadi ya. Jadi beberapa perusahaan sudah mulai ada yang sampai jabatan Chief Design Officer ya, misalnya Chief Teknologi CTO, Chief Teknologi Officer. Kalau yang atasnya kan CEO, Chief Executive Officer ya. Nah sekarang ada namanya Chief Design Officer. Nah, dimana ini nanti tugasnya untuk bagaimana dia membantu mempromosikan faktor-faktor usability ya, tentu yang berfokus pada atau menggunakan prinsip-prinsip desain thinking pada setiap tingkatan ya, Nah, ini juga akan kita juga akan kalau dari sisi bisnis ya pastinya ini kan kita tidak melulu dari sisi teknisnya, dari sebuah produk terutama digital juga tentu kalau kita sebagai seorang yang produsen gitu ya, dari sisi produk akan melihat sisi bisnisnya. Jadi untuk kasus-kasus bisnis ya, dia akan lihat juga namanya return of investment ya, sehingga dia juga akan fokus pada bagaimana si usability-nya si produk ini ya yang sudah dibuat ini akan sangat powerful dan sehingga bisa digunakan atau dipakai berulang-ulang kali. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kita sedikit masuk ke sisi perspektif bisnis juga ya. Oke, mungkin di selanjutnya ya akan kita bahas terkait usability ini ya. Tadi saya ngomong usability gitu ya. Nah, mungkin di slide selanjutnya kita bicarakan yang usability-nya. Nah, ya. Tadi saya bicara usability. Sebenarnya kita mulai dari apa sih itu usability gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya apa sih sebenarnya itu usability gitu.
Jadi sebenarnya kalau dari sisi ini bagian daripada atau atribut dari kualitas ya, yang menilai seberapa efisien dan efektifnya seseorang dapat menggunakan suatu produk ya, itu baik produk fisik maupun produk digital ya. Jadi bagaimana atau seberapa efektifnya, efisiennya seseorang itu dapat menggunakan suatu produk ya, digital maupun fisik ya, ataupun interface ya. Jadi kalau interface berarti kan produk digital ya, dan seberapa puas pengguna dengan proses tersebut. Nah, itu usability. Jadi kalau kita bicara ini ya, jadi pada dasarnya usability itu adalah suatu atau serangkaian proses yang dalam siklus pengembangan suatu produk atau perangkat. Jadi yang namanya usability memang harus direncanakan dari awal, sejak awal ya. Kemudian mulai dirancang juga apa tujuannya. Tujuannya juga kalau ada dievaluasi, menemukan masalah, error, sehingga nanti dalam pengembangan selanjutnya ada solusi. Nah, metode dan sehingga nanti ada namanya faktor peningkatan ya. Nah, mengapa sih usability ini penting? Jadi karena biasanya pengguna yang merasa tertarik dan senang terhadap produk yang kita keluarkan akan terus menggunakan produk tersebut ya. Jadi tentunya kalau saya sendiri ini akan menguntungkan ya, efeknya ya. Mungkin juga si pengguna itu mulai merekomendasikan produknya ke teman-temannya. Nah, dan mereka sadar ya lumayan kan bantu pemasaran iklan. Itu akan meningkatkan juga tingkat penggunaan dan loyalitas. Jadi tentu nanti ada penekanan atau sehingga bisa adanya faktor-faktor yang bisa meningkatkan usability itu. Dan faktor usability ini mungkin dari sini tidak ada, tapi ada komponen penting dalam usability, yaitu pertama learnability, efisiensi, memorability, dan error ya. Jadi bagaimana dia cepat untuk mempelajari ya, bagaimana seberapa efisien produk itu membantu dia dalam mengerjakan tugas-tugas. Memorability, jadi bagaimana gampang lah, mudah diingat, dan terkait dengan error juga. Jadi ada error. Jadi bagaimana error itu diminimalisir ya, sehingga terakhir yang faktor satisfaction ya, menyenangkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang namanya usability atau ini adalah bagaimana kita meningkatkan tersebut dengan adanya usability engineering ya, dimana usability engineering ini berkembang menjadi ilmu sendiri sekarang dalam prakteknya ya, sudah sangat berkembang ya, sehingga seorang usability engineer dan user interface architect ya, kadang-kadang disebut juga user experience team ya, dimana bagaimana dia memperoleh atau mendapatkan experience dalam organization change-nya, dalam perubahan organisasi. Nah, ada yang namanya organisasi the Usability Experience Professional Association yang biasanya ngadain pertemuan tahunan seperti adanya hari World Usability Day. Ya, World Usability Day itu tanggalnya lupa saya. Tapi bulannya November karena saya pernah mengikuti juga nih. Tanggal 1 sebenarnya. Jadi karena saya agak tanggalnya, karena pada waktu saya ikutin itu biasanya nggak tepat tanggal 1 gitu, tapi masih di bulan November ya. Jadi biasanya ada World Usability Day gitu ya. Mungkin kalau tanggal 1 semua gitu
sulit gitu ya. Jadi makanya tadi saya sempat lupa gitu. Jadi tanggal 1 November sih, karena kebetulan saya ngikutnya jarang yang pas tanggal 1 ya. Susah juga ya, kayak kita di 17-an juga kan nggak kadang-kadang perayaannya lomba-lombanya nggak pas di hari tanggal 17, kadang ada sebelumnya ada setelahnya. Nah kurang lebih sih seperti itu. Oke, next mungkin slide berikutnya ya. Nah menurut uh, Russian and Carroll ya, di sini ada namanya scenario based design characterization ya. Dia mengungkapkan bahwa Russian Carroll ini mengungkapkan bahwa desain itu sebuah proses, jadi bukan sebuah state, sebuah apa namanya uh, keadaan tertentu yang fix, yang statis gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa yang namanya proses itu akan terus berubah, berkembang gitu ya. Berubah dan berkembang ya. Nah dan ini keadaan ini tidak dapat diwakili secara apa namanya kondisi yang statis ya. Jadi ya tentunya mungkin ya dari karakteristik tadi ya, bahwa sebuah desain itu adalah proses, di mana ada nanti iteratif desain proses ya, maka tentu akan ada nanti tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapannya yang mungkin akan lebih gampang nanti saya jelaskan di slide berikutnya terkait dengan iteratif desain proses ini ya. Nah, jadi dan sebuah desain juga itu kadang-kadang juga lebih banyak sebuah proses desain itu juga sifatnya lebih ke non hierarki. Kalau hierarki kan urutannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas segala macam. Dia bisa juga dia nggak berurutan gitu, dari sini bisa langsung lompat ya. Jadi nggak strict dari atas ke bawah atau istilahnya top down atau bottom up gitu ya, kayak gitu. Nah kurang lebih gitu, jadi nggak non hierarki. Kemudian yang namanya desain proses sebuah desain juga sifatnya radically transformation. Apa itu maksudnya radical transformation ya? Yang dimaksud dengan radical transformation itu sebuah proses yang perubahannya ya berupa perubahannya secara radikal ya, artinya ekstrim juga, jadi melibatkan pengembangan secara parsial juga, kadang-kadang enggak radikal semua sih, tapi memang ada parsial. Jadi sebagian langsung berubah, tapi bagian tertentunya sama gitu. Ya kayak bahan mobil gitu kan. Dari dulu mobilnya udah berubah-ubah, bahannya tetap ya bulat kayak gitu, hitam. Kenapa nggak warnanya coklat, Pak? Ya, saya khawatir kalau bahan warnanya coklat nanti pada dimakan. Ya itu sih nggak serius ya jawabannya. Jadi tentu dia ada alasan-alasannya ya, kena dari buat karet dan segala macam. Nah kemudian selanjutnya adalah jadi design instinctual involved the discover of a new goal ya. Jadi desain secara intrinsik, di sini ada intrinsiknya soalnya ya, yang menggambarkan bahwa akhirnya bisa juga melibatkan suatu goal baru gitu kan, tergantung daripada tadi kan, karena tadi ya, bahwa itu bukan sebuah proses, bukan suatu keadaan atau not a state gitu kan, bukan suatu keadaan yang statis, maksudnya tergantung daripada nanti adanya perubahan-perubahan atau dalam
perjalanan desainnya itu ternyata dari sebuah iteratif proses tadi menemukan sesuatu yang baru, sehingga goalnya pun berubah akhirnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, mungkin Anda bisa melihat dari gambar yang sini ya. Dari gambar itu bahwa ini adalah yang tadi saya katakan sebelumnya di slide sebelumnya, bahwa ini sebuah iteratif design proses ya. Ada 4 fase di sini. Yang pertama ada fase 1 yaitu requirement analysis. Kemudian fase kedua adalah preliminary for detail design. Fase ketiga implementasi, fase keempat evaluasi. Ya, tentu dimulai dari inception sampai akhirnya dari evaluasi nanti berujung pada deployment ya, dan proyeknya selesai gitu ya, seperti itu. Nah, dalam sebuah proses desain ya, dari mulai fase pertama ya requirement analysis ya, tentu ini juga di situ kan ada yang loncat ya. Jadi dimana ini merupakan sesuatu yang ya namanya faktor yang bisa kita jadikan bahwa ini adalah proses yang akan berulang-ulang juga ya, yang berulang-ulang ya, kemudian melibatkan semua secara kestruktur yang ada gitu. Nah, mungkin akan saya jelaskan ya dalam slide berikutnya bahwa tiap-tiap fase tadi ya, tiap-tiap fase gitu ya, yang ada di sini. Misalnya kalau yang ada di sini kan bahwa secara umumnya ada fase 1 requirement analysis, fase 2 preliminary ya, pendahuluan ya, ke apa-apa aja yang dipersiapkan, kemudian detail design sampai ke implementasinya, kemudian kepada evaluasinya, akan muter atau kayak gitu ya. Nah, di sini biasanya juga membutuhkan yang namanya specific design team, dan nanti butuhkan framework atau metode dan tool-tool yang digunakan apa ya, seperti itu. Ya karena ini sifatnya iteratif dan cyclic ya, muter gitu ya, tidak linear banget sih sebenarnya, karena bisa ada langsung lompat juga ya, Nah, mungkin kalau yang linear banget, kalau Anda belajar software engineering ya, ada yang namanya metode waterfall ya. Setiap fase pipeline-nya sangat rigid, bertahap gitu ya. Saya nggak tahu nih, Anda udah belajar software engineering belum ya? Nah, kalau ini semester 3 kayaknya harusnya udah belajar ya. Nah, oke. Mungkin akan saya bahas satu-satu terkait dengan tiap fase, mungkin di slide berikutnya ya, lebih pasnya lagi. Nah, pada fase 1 ini, fase requirement ya. Pada requirement ini ya, tentunya ada analisis ya, di mana merupakan fase untuk mengumpulkan semua requirement yang diperlukan untuk sebuah sistem interaktif atau perangkat ya, yang tentu akan membutuhkan suatu spesifikasi tertentu ya, dan dokumen-dokumennya ya sebagai outcome-nya. Nah, secara umum ya, misalkan bagaimana dia mengcapture atau meminta user requirement di situ, apa sih requirement daripada si user. Nah, itu jadi nanti bisa jadi kunci utama sebuah kesuksesan dalam
setiap aktivitas pengembangannya ya. Nah, untuk mencapai ini ya, untuk mencapai kesukaan tadi ya, tentu perlunya kesepakatan ya, sehingga apa yang dinamakan tadi ingin membuat aplikasi ataupun digital produk ya, itu akan terpenuhi sesuai dengan ekspektasi pengguna ya, dengan ekspektasi pengguna. Nah, di sini ya sebenarnya biasanya melibatkan atau dalam hal ini ya dibutuhkan ya berbagai tiga komponen utama ya dalam hal tadi, untuk bagaimana dia requirement-nya, collective interaction design requirement-nya seperti itu ya, di dalam fase requirement analysis. Jadi pertama ada namanya functional requirement ya. Nah, di sini akan bicara tentang bagaimana mendefine specific behavior-nya ya. Kan ya kalau di software engineering itu biasanya namanya use case ya. Nah, saya mudah-mudahan Anda juga udah belajar ini software engineering use case. Nah, kemudian ada non-functional requirement. Non-functional requirement itu lebih kepada specific action atau behavior, misalkan hardware, software performanya, reliability-nya seperti apa. Nah, kemudian satu lagi yaitu user experience requirement. Nah, ini memang secara eksplisit non-functional requirement. Jadi tadi kan ada functional requirement, ada non-functional. Nah, ini sebenarnya masuk juga kalau kita masukkan itu non-functional requirement, tapi lebih spesifik lagi untuk lebih ke sifat user interaction-nya gitu ya. Kaitannya dengan navigasi, warna, inputnya, sebagainya seperti itu. Nah, oke, mungkin di sini saya coba contohnya ada kasusnya, misalkan kita ada 3 ya tipe interaksi sistem, yang satu website e-commerce, ATM, dan mobile messaging application. Nah, tentu akan kita ulas ya, atau kita coba bahas ya. Nah, untuk tadi kan kita 3 ya, web e-commerce, ATM ya, dan mobile messaging aplikasi kayak WhatsApp gitu ya. Tadi kalau di website ya fungsional requirement-nya. Nah, fungsional requirement-nya untuk di web e-commerce ya, bagaimana sih situs website ini memungkinkan ya si user untuk membeli barang dan menyediakan barang yang terkait ya berdasarkan kunjungan dan pembelian ya di masa yang lampau gitu. Kita ada historinya kayak gitu ya. Jadi misalkan saya udah pernah beli itu, harusnya gitu ya, kita nggak usah cari-cari lagi, artinya memorable kita yang tadi. Jangan bebani pengguna dengan ingatan yang harus diingat lagi. Ya, kamu harus ingat dong kemarin beli, ya nggak usah. Nah, itu harus ada sebenarnya historinya. Jadi kalau membeli pembelian ulang, repeat order ya, maka ya udah tinggal ada historinya, kita klik lagi terus kita beli gitu ya, maksudnya kita beli, maksudnya begitu ya. Nah, kemudian functional requirement untuk ATM misalnya. Jadi ini tentu lebih gampang ya, Anda pernah pakai ATM ya. Saya rasa nggak mungkin nggak pernah pakai ATM ya. Perkara cuma ngecek saldo itu lain hal ya, jadi saya nggak bicara jumlah saldonya. Nah, ATM, jadi di mana sistem ini supaya bisa pengguna memasukkan kode PIN-nya sebagai identifikasi, dan bahwa
kode PIN tadi itu cocok ya dalam untuk satu file tertentu, sehingga dia bisa mengakses informasi, ngecek saldo, narik duit, transfer dan segala macam. Nah itu ya, itu sebagai contoh. Jadi functional requirement syarat utama fungsi sistem itu fungsinya minimal ada gitu ya. Ini aplikasi seluler dari mobile application, dimana supaya kita membuat aplikasi yang dapat mengirim pesan setiap saat ya. Kalau bisa ya dari out of service area juga gitu ya. Misalkan kita kirim ternyata sinyal lagi nggak ada ya sudah, bisa disimpan dulu. Nanti kalau sinyalnya ada ya dapat, bisa kan lagi blank spot ya, nanti pas masuk nggak blank spot, itu pesan itu terkirim ya. Atau pas mau ngirim nggak punya kuota ya, nggak punya kuota, nanti pas kuota ada ataupun dapat WiFi gratis ya menyimpan, kurang lebih kan gitu ya fungsional requirement-nya. Nah, kemudian coba kita satu lagi yang berikutnya, yaitu non fungsionalnya. Non fungsionalnya seperti apa gitu ya, kita coba bahas. Yang pertama ya tentu ya dari website dulu ya, biar gampang atau biar berurut lah ya. Yang non fungsionalnya, dimana tadi yang web e-commerce itu kita harus memberikan si user kemampuan untuk mengakses diakses oleh si user ya setiap saat ya, bisa mengubah nama, email gitu ya, nomor HP dan segala macam. Itu non fungsional. Jadi sebenarnya fungsi dasarnya sebagai e-commerce ya nggak perlu amat gitu, tapi itu jadi sebuah syarat, karena kan yang pakai usernya kalau mau ganti email, ganti segala macam ya harus bisa gitu, maksudnya gitu ya. Beda yang tadi syarat dasar ya, yang fungsional tuh kalau nggak ada itunya, situs e-commerce nggak bisa buat repeat order pembelanjaan yang sebelumnya, atau sehingga bisa nggak transaksi, jadi sesuatu yang aneh. Jadi sementara ini lebih kepada dari sisi usernya. Misalkan gue ganti handphone, maksudnya ganti nomor HP yang dulu udah hilang atau nggak berlaku, hangus. Sekarang misalkan ada baru, harusnya diupdate. Nah seperti itu. Jadi ini non fungsional. Yang ATM apa kira-kira? Ya, yang ATM mungkin membolehkan misalkan ada jeda atau kasih waktu si nasabah itu untuk menseleksi ya, bagaimana si pengguna itu, si nasabah ini bisa misalkan dia mau seleksi ya, membolehkan ya sekitar berapa ya, 15 detik ya, 15 untuk membuat dia seleksi. Nah kalau dalam waktu 15 menit itu tidak ada pemilihan atau seleksi yang dibuat, nah ini kalau istilahnya kita kan session ya, sessionnya 15 detik. Nah maka sistemnya ini akan meng-off-kan ya. Jadi itu segala macam seperti itu. Nah itu memang nggak ada itu, fungsi ATM-nya tetap berjalan, tetapi dari lebih ke sisi usernya itu menjaga dia supaya nanti kalau dia ketinggalan atau apa gitu, misalkan sistemnya nggak ditutup ya, ada orang lain masuk ya pakai duitnya gitu atau pakai ATM-nya. Nah kemudian yang selanjutnya ada mobile application. Yang mobile application ini contohnya si mobile application itu harus bisa mengirimkan pesan yang akan dikirimkan dalam waktu 2 detik gitu ya, 2 detik. Kemudian dan merespon ya, ada responnya bahwa pesannya terkirim dan segala macam, artinya dia itu ada suatu notif returning user ya, segala macam.
bagaimana pesannya nyampe apa enggak ya. Nah itu perlu ada juga karena si user juga perlu feedback. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah kita lanjut ke yang ketiganya, user experience requirement. Nah tentu di sini kaitannya dengan UI juga, user experience nanti karena ini tampilan visual maka UI. Nah di website tadi misalkan yang e-commerce ya, harusnya itu misalkan si website ini ya, website e-commerce ini ya, memiliki menu navigasi yang terlihat di posisi yang sama di layar dimanapun itu ya, maksudnya layoutnya baik di tablet maupun di handphone maupun di desktop ya, layout posisinya misalnya kiri, yang sebelah kiri jangan di handphone jadi di tengah, itu artinya gampang lah dia pindah-pindah. Nah kemudian kalau ATM gimana? ATM jadi petunjuk dan instruksi harus jelas dan gampang diakses. Jadi ATM harus bisa ngembaliin perintah daripada usernya ini, misalnya on screen prompt-nya gitu ya, mesti jelas dan misalkan bisa harus kasih input feedback dalam setengah detik gitu muncul respon. Nah kalau kelamaan misalnya 2 detik, waduh lama banget kan ada sebenarnya itu. Nah kemudian kalau aplikasi seluler nih, jadi dia juga harus bisa support kustomisasi ya, warna, time, skema, skin, so on ya, mungkin itu sebenarnya remeh-temeh ya, sistemnya WA-nya tetap masuk, tetap tadi tapi sekarang jadi sebuah fitur tambahan yang bisa di custom, kan orang beda-beda masalahnya. WA hijau, saya sebenarnya nggak suka warna hijau, ya udah bisa diganti kayak warna apa gitu. Nah lebih seperti itu ya. Nah fase kedua yaitu fase yang namanya preliminary dan detail design. Nah jadi sebenarnya di fase ini ya, fase kedua ini merupakan inti daripada proses desain itu sendiri yang akan mewujudkan requirement ya, persyaratan dari fase sebelumnya yaitu fase ke-1 ya. Jadi fase ini, maksudnya fase kedua ini ya, merupakan yang nanti pada gilirannya terdiri sebenarnya ada 2 tadi, dibagi lagi jadi 2 tahap ya. Jadi di mana pertama ya tadi sesuai dengan namanya fase 2 itu preliminary detail. Yang pertama berarti tahap preliminary, tahap awal, tahap permulaan, di mana desain atau arsitekturnya lebih ke high level ya. Jadi mungkin tahap awal ini di mana high level desainnya ya, tingkat itu dari sebuah sistem interaktif nanti akan didetailkan, akan diturunkan ya menjadi ya tentu yang namanya detail stage ya. Ya tentu detail stage ini ya akan bersifatnya lebih spesifik ya, di mana setiap interaksi itu akan dirancang atau direncanakan. Nah ini yang akan keluar dari tahap-tahap ini. Nah kemudian detail ini akan merinci setiap yang secara global disebutkan atau yang sudah dituliskan lah ibaratnya kalau di tahapan preliminary ini ya. Contoh metode desain yang sesuai dengan sketsa bagaimana ya, sesuai yang seperti misalkan kita bikin sketch UI UI-nya seperti ini, atau paper mockup ya, dan high fidelity prototype ya, sudah detail. Kalau di tahap preliminary mungkin baru kasarnya aja gitu ya, tapi sebenarnya ini udah lebih detailkan lagi sehingga ini lebih jelas ya. Ya tentunya bisa
klarifikasi nanti tentunya menggunakan tool tertentu dengan tool tertentu, ada pola-polanya ya, dan tentu best practice yang selama ini digunakan gitu ya. Kemudian seperti itu. Nah, jadi intinya gini, dari preliminary itu yes, orang bisa nyebut juga, kadang-kadang yang nyebut conceptual design ya, conceptual design ya. Kadang karena di dalamnya itu masih lebih kepada nanti high level concept ya, high level concept. Nah, sementara nanti baru setelah itu baru dilanjutkan kepada yang namanya tadi detailing ya, detailing. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Nah, contohnya ya, nama dokumen panduan ya, dia akan memberikan apa namanya arahan yang spesifik terkait dengan pilihan-pilihan desain ya, seperti menu desainnya seperti apa, tampilan layoutnya, terus teknik navigasinya ya, dan biasanya pattern atau pola juga menyarankan bagaimana efektif cara yang efektif untuk mendesain sebuah interface ya, misalkan single page application ya untuk sebuah web, atau multi dokumen interface untuk desktop tools ya. Ini nanti ada yang namanya wireframing tools ya, yang memudahkan untuk meng-create mockup secara cepat gitu ya. Nanti mungkin ini akan dibahas sendiri ya di bagian-bagian atau pada sesi tersendiri di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke tahap 2, mau masuk ke tahap atau fase ketiga ya. Fase ketiga coba kita lihat di slide berikutnya aja. Nah, ya kita masuk ke tahap ketiga ya, dimana tahap ketiga ini yang namanya will and implementation ya. Sesuai dengan namanya udah bisa kebayang sih sebenarnya. Jadi di tahap ini ya, dimana semua tadi yang di tahap 1 atau fase 1 dan fase 2 ya, yang telah direncanakan ya, dari mulai requirement ya, kemudian preliminary sama detailing design ya, desain awal dan desain detail ya. Nah, itu benar-benar nanti akan di running atau diubah menjadi running code ya, secara aktual akan berubah jadi running code ya. Di sini terkait dengan developer, programmernya ya. Nah, programmernya berarti the actual software and hardware engineering nih, benar-benar ini. Jadi sebenarnya ada mata kuliah yang bahas ini sendiri sih sebenarnya, software engineering ya, mungkin Anda belajar juga nih. The actual software and hardware engineering need to accept this outside of the scope this book ya. Jadi jadi lebih bahasannya ini sebenarnya yang lebih dalam akan di kuliah atau di buku-buku terkait dengan software engineering. Nah, di fase build and implementation ini misalkan tadi contohnya building mobile ya, kita harus melihat juga platform yang ada gitu. Misalkan platformnya berbasis web atau mobile atau apalagi desktop ya, atau PC gitu ya, desktop atau PC. Nah, tentu akan berbeda atau pendekatannya berbeda ya. Biasanya misalkan untuk mobile application biasanya membutuhkan misalkan SDK, software development kit ya, misalkan Java ya, Android SDK dalam Java, Apple iOS SDK, Objective-C atau Windows Mobile SDK. Jadi hampir kebanyakan
SDK membutuhkan registering ya, sebagai seorang developer untuk mengakses ya. Nah, itu kadang-kadang ada juga terutama sejak mobile application itu berubah menjadi semacam sekarang namanya cross platform, jadi antara platform ya. Biasanya pengembangan atau development itu secara aktualnya itu ya kita kembangkan tentunya sebenarnya di PC gitu ya, pakai nanti nyobanya di emulator kayak gitu ya kan, ada emulator Android atau segala macam. Kita nggak punya handphonenya misalnya, tapi kita bisa contohnya kayak gitu ya. Nah, kemudian browser untuk web kan berarti ujung-ujungnya digunakannya di browser ya. Sekarang web ini menjadi suatu yang namanya hampir semua informasi itu ya istilahnya ubiquitous ya, di web semua ya, ubiquitous ya, bahasanya susah emang ya, semua informasi jadi modern dengan tentunya sekarang adanya teknologi web yang modern, bisa berpasif dan berpicture, dan misalkan teknologi responsive web ya, sehingga layout dengan dari sisi sisi klien maupun dari sisi software gitu ya. Biasanya si client side software bisa menjalankan dari berbagai macam browser ya. Sementara nanti sekarang juga nggak hanya dari sisi server ya, sehingga mungkin ada bahasanya yang spesial yang khusus untuk sisi side server, tapi ya sekarang rata-rata sama ya. Nah, sejak pengembangan web juga atau saat ini berubah ya, di mana untuk membuat tadi ya mobile application juga bisa pakai teknologi web, maka kadang-kadang hasil atau apps yang dihasilkan bisa berjalan juga di browser ini ya. Jadi sekarang teknologi semakin canggih ya. Contoh tadi yang saya bilang cross platform itu ya, cross platform ya. Nah, yang selanjutnya adalah desktop atau PC ya. Ini biasanya pengembangannya memang didedikasikan aplikasinya untuk kita pakai langsung di PC ya, di PC tanpa perlu browser. Nah, di sini kita juga ada bisa juga cross platform software juga ya, OS-nya misalkan Oracle, Java ya, biasanya sangat banyak pakai itu ya. Ya walaupun multi platform ya, kita juga harus perlu juga memastikan bagaimana mengevaluasi dari kemampuan toolsnya ya, dari sisi kegunaan, easy to learn ya, biaya, kinerja. Jadi harus disesuaikan ya, sesuaikan dengan ukuran side of the job ya, kebutuhan dari pekerjaannya. Nah, untuk membangun sebuah sebuah software arsitektur yang mensupport daripada user interface dari project yang akan digunakan ya. Jadi sama-sama penting bagaimana aktivitas daripada pengembangan produk, dan juga kita harus mempertimbangkan bagaimana memahami kebutuhan daripada user. Nah, ini pengembangan produk untuk running code segala macam ya. Nah, ini yang mungkin bisa kita lihat ya, bisa kita perhatikan ya. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap keempat ya. Tahap keempat. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, berikutnya atau tahap terakhir atau fase terakhir yaitu fase evaluation. Jadi sebenarnya developer bisa atau
akan mengetes dan memvalidasi implementasi dari sistem yang dia kembangkan ya. Jadi di sini nanti fungsinya untuk memastikan bahwa itu sudah sesuai ya dengan requirement dan desain setnya ya. Yang pada tahap sebelumnya ya, requirement di fase 1 itu telah ditetapkan ya, atau tahap 2 sudah paling enggak gambaran awalnya sudah ditetapkan. Nah, sebenarnya terkait dengan nanti metode evaluasi dan segala macam yang lebih mendalam, jadi akan dibahas di di pertemuan berikutnya bagaimana teknik evaluasi atau metode evaluasinya. Nah, di sini mungkin kita bicarakan fase-fasenya aja seperti dulu ya. Jadi dalam bagaimana 4 tahap tadi merupakan ini adalah fase yang terakhir dari siklus untuk desain ya, desain proses. Jadi pengembang atau developer mengtes, memvalidasi supaya sesuai dengan desain setnya ya. Kemudian apa sih nanti hasil validasi itu? Hasil dari proses validasi itu ya tentunya sebuah laporan validasi yang di situ akan melaporkan spesifikasi tes performanya ya. Nah, pendekatan ya untuk memvalidasi ya, pendekatan untuk validasi sebuah sistem biasanya juga menggunakan use case ya. Use case. Jadi use case-nya itu ya untuk kita cek ya apakah benar-benar sepenuhnya sukses, completely sukses, atau masih tidak tercapai. Nah, sejak sebuah interaktif sistem ya diselesaikan jadi ketika sejumlah menu sebuah fitur-fitur ya dari ya tentunya akan dioperasikan fitur apa yang dibahas jadi semacam itu ya, maka semua harus dilakukan, semua harus mengcover semua fitur-fitur ada testing. Jadi ini nanti lebih kepada testing ya. Nah, jadi nanti mencakup semuanya ya, semua fungsi atau semua fitur kegunaan itu. Jadi nanti semua dites fungsi-fungsinya. Nah, jadi bergantung pada hasil ini sehingga tim nanti desain ini dapat memutuskan untuk melanjutkan produksi atau penerapan dari sistem itu ya. Nah, untuk menuju kepada suatu siklus desain proses yang tadi sebenarnya muter ya, requirement lagi segala macam. Nah, validasi ini juga bagian penting dari sebuah proses desain ya, bahwa secara secara ekstensif ya, dan kita lihat preview ya, diperlukan masukan-masukan atau kritik-kritik untuk memastikan bahwa ketika nanti di launching atau produknya di launching itu akan menjadikan produk ya, tentu aplikasi digital ini sukses ya. Nah, dimana ya semua hal yang tadi misalkan contohnya gini lah, misalkan web designer ya, jadi mereka harus melakukan banyak hal-hal kecil ya, menguji ya, beberapa kali uji coba komponen ini sebelum akan dirilis ke user mereka gitu ya. Nah,
kadang-kadang ini juga mesti memang harus dilakukan ya, bukan kadang-kadang, memang harus ya. Sorry, bahasa saya kadang-kadang. Jadi selain berbagai metode ya, tentu juga tadi tes dengan melakukan ya tentunya validasi sih, user pengguna yang dituju ya, bentuk survei, wawancara, atau observasi gitu ya. Nanti mungkin di tahap di sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya terkait dengan metode teknik evaluasi itu akan dibahas lebih detail sih ya. Jadi itu akan sangat bermanfaat ya, dari evaluasi tersebut akan ketahuan gitu ya, punya manfaat ya, sehingga prosedurnya memang sangat bervariasi tergantung pada tujuan usability study-nya. Jadi jumlah responden yang akan diambil, kemudian tingkat kesalahannya, errornya, terus investasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas itu juga dipertimbangkan. Nah, ini mungkin bahasan kita terlalu ke basic bisnis ya, tapi mau nggak mau gitu ya, hal itu pasti akan terkait dengan faktor-faktor bisnisnya sendiri ya. Seorang UI kan ujung-ujungnya di hire karena memang dia diperlukan untuk bagaimana sebuah produk digital itu akan sukses di pasaran dan diminati oleh user. Nah, mau gak mau kan ada faktor-faktor bisnis. Emang bikin aplikasi, bikin software nggak memakan investasi ya. Enggak Pak, saya mau beramal gitu. Tapi itu kan ada investasi waktu, pikiran. Nah, sayang kalau ternyata aplikasi yang dibuat walaupun emang itu bukan buat komersial, tapi tidak user friendly dan tidak menyenangkan, tidak membuat happy daripada user. Nah, ini yang perlu memang dipahami ya. Nah, mungkin itu yang kita harus pahami dulu ya, harus kita pahami. Nah, baik ya, mungkin tadi kita sudah bicara tentang fase-fase ya. Nanti kedepannya kita bicara framework, kita bicara tools ya, tapi ya mungkin itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya karena memang terlalu banyak dalam satu pertemuan ya. Nah, jadi kita tadi sudah bicarakan, membahas mengenai bagaimana fase atau dalam sebuah proses desain ya, dari mulai kita ulangi dari requirement analysis, fase yang pertama, fase yang kedua adalah preliminary and detail design, fase ketiga adalah implementasi, dan fase keempat evaluasi. Nah, setelah evaluasi juga kadang-kadang kita nggak langsung deployment, tapi balik lagi ke requirement, ternyata ada kekurangan nih di mana ya, kita analisis lagi, ternyata requirementnya mesti ditambahin ini dan sebagainya ya, tinggal untuk sebagainya. Nah, akhirnya masuk lagi ke preliminary lagi ya, muter gitu, namanya sebuah siklus lah desain. Nah, bagaimana ketika evaluasi sudah kayaknya udah pas, sudah cocok ya, mungkin sudah bisa ditarik atau bisa dibawa ke proses deployment ya. Tadi kan pengembangan develop ya, kemudian masuk ke deployment, bukan development tapi deployment ya, satu tahapan setelah development ya, kurang lebih sih seperti itu. Baik, saya kira mungkin saya sudah terlalu panjang ya bicara tentang proses ini. Nah, jadi saat ini ya, maksudnya kita sudah belajar terkait dengan bagaimana desain proses dari sebuah rangkaian untuk membuat desain aplikasi dari sisi UX gitu ya, dari sisi UX ya. Di sini juga ada dibahas developer atau programmer seperti apa. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya.
Nanti kita dalam pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi, terutama nanti ada frameworknya, metodenya, ya, tools-toolsnya seperti itu. Nah, akhir kata saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang hampir 1 jam nih, mungkin hampir 1 jam kita bahas, ya, tetap fokus. Nah, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.